Nek kapan anake kok mirip ibune sing rada ngrangsang. Nah nek ana anak mirip tanggoe, ya mbok. Niki rada kuwatir iki. Ana anak kok mirip tanggoe. Lewatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia niku mboten mergo ayune, mboten mergo bronya-bronane, tapi yang paling mulia di sisi Allah itu karena ketakwaannya. Alhamdulillah sore ini kita bisa ketemu, dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan membawa barokah, mudah-mudahan membawa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong hidup yang lebih baik, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah, kalau saya melihat suasana Ramadan seperti ini, apalagi tadi malam kula melihat sinar bulan purnama tenggene dadah niki terasa Masya Allah indah sekali. Ketika sholat Isya dan tarawih mau dikumandangkan, bapak, ibu, anak-anak itu kemudian hilir mudik menuju ke tempat-tempat ibadah, itu terasa sungguh luar biasa. Kemudian saya berharap dan mohon mudah-mudahan ini berlangsung sepanjang masa. Mudah-mudahan tidak hanya Ramadan saja. Memang Ramadan bulan penuh berkah, di mana di bulan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan semua dibelenggu. Tapi kemudian ini sebagai langkah pembelajaran kita untuk menuju seluar bulan Ramadan, mudah-mudahan tetap melaksanakan seperti halnya di bulan Ramadan, bahkan lebih kita tingkatkan. Sehingga kemudian saya ingat firman Allah dalam surat Al-A'raf itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau ada penduduk satu negeri, satu kampung, satu desa, satu masyarakat, kemudian penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah akan memberikan barokah, Allah akan memberikan rezeki, Allah akan memberikan kebutuhan kita dari langit dan dari bumi. Tapi kalau sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi jika mendustakan ayat-ayat Allah, sudah diberikan kesehatan, tidak kita gunakan dengan baik, maka kemudian Allah memberikan ganjaran, memberikan adab sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak untuk beristighfar, terutama salah satu doa yang dikabulkan di bulan-bulan Ramadan ini adalah menjelang-menjelang maghrib dan menjelang-menjelang sahur. Ini kita berusaha untuk beristighfar dan berdoa. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, dalam surat An-Nuh niku. Yursilis sama alaikum midrara wa yumtijkum bi amwalim wal banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo. Jika orang itu mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan yang hujan membawa barokah. Allah akan memberikan anak-anak
yang anak-anak soleh dan solihah. Allah akan memberikan harta yang harta itu harta yang manfaat. Allah akan memberikan taman-taman, kebun-kebun, perkebunan yang semuanya manfaat. Punya perkebunan apapun tidak dimakan hama bisa dimanfaatkan, dan Allah juga menjadikan sungai-sungai yang bermanfaat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya selalu menekankan pada pribadi dan Bapak Ibu sekalian untuk selalu bersyukur, selalu meningkatkan iman dan takwa, dan selalu beristighfar. Pada pertemuan hari ini sengaja saya ngambil tema yang santai-santai mawon, mboten tegang-tegang, mboten tinggi-tinggi ya. Setiap kali sampean paling sampun menerima berbagai materi yang padat-padat tentang Ramadan, tentang keimanan, tentang dan lain sebagainya. Kali ini saya mencoba memberikan tausiah yang ringan-ringan mawon. Saya akan kisahkan tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diwajibkanlah puasa Ramadan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi di Mekah itu terkenal orang yang jujur, yang amanah, yang dermawan, yang lemah lembut, dan nyaris tidak pernah ada kesalahan. Dan memang Nabi itu dijaga kesalahannya oleh Allah. Nabi itu punya sifat maksum, sehingga orang-orang Quraisy itu semua percaya, menghormati pada Muhammad. Namun ketika di usia 40 tahun beliau ini menerima wahyu yang pertama, tepatnya di Gua Hira. Al-Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, mulai saat itu kemudian Nabi sebelum diangkat ya, jadi mulai umur 40 itu ya sudah diangkat menjadi Nabi, mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampai berlangsung 3 tahun. Setelah turun ayat fasda bima tumarun wa arid anil musyrikin, kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan. Setelah berdakwah tauhid, mengesahkan Allah bahwa qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya, Maha Esa itu bukan Tuhan yang satu, tapi Tuhan yang satu-satunya Tuhan. Jadi tidak ada lagi. Karena dakwanya tauhid, memberantas kemusyrikan, memberantas kesyirikan, maka tidak jarang semua orang memusuhi Rasul. Bahkan pengikutnya ini dimusuhi. Ada yang dianiaya, ada yang dicaci maki, bahkan sempat ada yang dibunuh. Termasuk keluarga Sumayyah itu dibunuh pertama kali oleh orang-orang kafir. Sahabat Bilal juga dianiaya. Lah ketika itu kemudian selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, banyak sekali rintangan, halangan. Nabi ditawari apapun, jabatan, kedudukan, harta maupun wanita. Sahabat-sahabatnya kemudian karena tidak tahan dengan perlakuan orang-orang Quraisy, maka kemudian golongan pertama itu hijrah ke Habasyah. Salah satunya yaitu Ja'far bin Abi Thalib.
Nah, kemudian ada perintah berhijrah, hijrahlah ke Madinah. Secara besar-besaran dan sembunyi-sembunyi orang meninggalkan seluruh harta benda, ditinggalkan dan hijrah ke Madinah. Ketika itu Abu Bakar juga berniat hijrah ke Madinah. Sudah pamit sama Rasul mau hijrah ke Madinah, tetapi masih ditahan. Jangan hijrah dulu. Mudah-mudahan ada yang terbaik yang menemani sampean nanti hijrah. Nah, ketika kemudian ada perintah Nabi untuk hijrah, maka kemudian Nabi mempersiapkan untuk hijrah, menyerahkan seluruh tanggung jawab, seluruh harta benda, seluruh urusan kepada Ali bin Abi Thalib. Datanglah Rasul kepada Abu Bakar untuk diajak berangkat. Nah, ketika itu kemudian melihat situasi dan kondisi keadaan di Arab, ketika itu banyak orang-orang Muslim yang pergi meninggalkan Arab menuju ke Yasrib. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy niku banyak yang menghalangi, dan sebagai pimpinannya jelas adalah Muhammad. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW mau berhijrah, itu bersembunyi dulu di Gua Thur. Di Gua Thur itu selama 3 hari. Kemudian selama 3 hari ini, ngapunten, kula niki pakai basa Jawa dados pundi? Mboten napa? Nggih. Kok kadose langkung familiar nggih. Nggih. 3 hari di Gua Hira. Niki kebutuhane Nabi kali Abu Bakar niku dicukupi kalian Amir bin Bukaira dan Asma, yogane Abu Bakar. Ke Gua Sur nggih. Nalikane Nabi dan Abu Bakar niki bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Niku Gua Sur niki telapak kaki Nabi niku banjur di napa tutupi kalian tricake wedhus Amir bin Bukaira niku, sehingga mboten ketinggal tricake Nabi niku. Lajeng dengan izin Allah pintune Gua Sur niku ditutup kalian laba-laba. Jadi pintunya Gua Sur itu ditutup sarangnya laba-laba, dan ada seekor burung merpati sing burung niku angkem teng mriku. Nah, ketika orang-orang kafir niki tanya Rasulullah, ya, ketika itu tanya kepada Abu Bakar, mana Abu Bakar? Tanya kepada Asma, demi Allah saya tidak melihat Abu Bakar. Tanya Rasulullah juga tidak tahu. Akhirnya kemudian orang-orang kafir Quraisy itu ngejar Rasulullah. Ketika dikejar, tenggene Arab niku kan padang pasir, mboten enten napa-napa. Salah satu persembunyian niku nggih Gua Sur niku satu-satunya. Sing pun semerat Arab nggih ngoten niku mboten enten kados Indonesia nggih. Maka tiang-tiang sing ngejar Nabi dan Abu Bakar niku sudah barang tentu memastikan iki mesti sembunyinya di Gua Thur. Ketika orang itu sudah berada di depan Gua Thur, niku lajeng salah satu dari tiang niku ngomong, gak ono maneh Muhammad karo Abu Bakar iki mesti bersembunyi di sini. Yang satu, ndak mungkin. Kok misale
bersembunyi di sini, mesti ono tricake Nabi, tricake Muhammad dan Abu Bakar. Mesti pintu gua ini gak ditutup karo sarang laba-laba, mesti bolong. Lan manuk sing ngangkrem iki mesti mabur. Ketika itu Abu Bakar niku semerat, di pintu gua itu ada rombongan yang mengejarnya, itu nangis. Kemudian Nabi menenangkan, wahai Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan berduka cita, jangan bersedih, Allah bersama kita. Nah, ketika rombongan itu sudah berangkat, maka kemudian Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di Mekah ketika sudah tidak menemukan Nabi ketika itu, kemudian orang-orang kafir Quraisy berkumpul membuat sayembara, sapa sing iso nangkap Nabi, nangkap Muhammad dalam kondisi hidup atau mati, maka diberi hadiah 100 unta. Ketika itu ada seorang sing namine Suraka. Suraka itu mendengar enten tiang bisik-bisik niku nek barusan melihat ada rombongan 3 orang lewat. Maka Suraka niki ngeten punan, sapa manene kapan gak Muhammad karo Abu Bakar. Bener, Muhammad Abu Bakar kare Amir bin Buhairah. Maka dikejarlah kare Suraka ketika itu dengan membawa pedang. Ketika sudah semerap nek niku Abu Bakar dan Nabi, maka kemudian Suraka niku mau melepaskan apa ini mbacok niku, tiba-tiba kudae ambles. Banjur Suraka niki jatuh, ditangek-tangekno kuda itu ndak bisa tangi, mboten saged tangi. Banjur terus enten angin tebal ya. Sing angin tebal niku nyantap tenggene Suraka niki wau, sehingga Suraka ndak bisa bangun, mboten saged meneruskan perjalanan. Ketika itu kemudian cengok-cengok minta tolong kepada Rasul. Nah, kemudian ditulungi sama Rasul. Akhirnya alhamdulillah kembali ke Mekah, dan sudah berjanji Suraka ini tidak akan ngabari kalau ada orang bertanya, maka dia tidak menemukan Rasul. Dan alhamdulillah akhirnya kemudian nanti masuk Islam ya Suraka ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka berangkatlah Rasul bersama Abu Bakar dan Amir Buhairah itu sampai ke Madinah. Di sana di pinggiran kota Madinah itu kemudian ketemu dengan Ummu Ma'bad. Nabi dan Abu Bakar niku minta makanan minuman di situ karena di penggembalah kambing. Ummu Ma'bad ngomong ngeten, silakan ngambil demi ayah dan bundaku, karena belum Islam. Kambing-kambing saya ini tidak ada yang ada susunya. Akhirnya kemudian Rasul, bolehkah kalau saya memeras dari susu kambing sampean? Silakan. Maka kemudian wedhus sing mboten enten susune niku diusap kali Rasul, seketika susune niku kata, banjur Ummi Ma'bad dan seluruh orang niku minum, termasuk Abu Bakar, Amir bin Buhairah dan Nabi sendiri terakhir. Niku salah satu mukjizat Rasul. Nah, kemudian Nabi sampailah di Kuba. Di Kuba itu pertama kali beliau membangun masjid. Jadi masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah itu adalah Masjid Kuba. Nah, sebelum datangnya Rasulullah, penduduk Madinah niku pun ngerti nek kapan iseng-iseng Nabi niku mau ke Madinah. Dan penduduk Madinah itu sudah banyak yang sudah Islam. Maka kedatangan Nabi ini sudah ditunggu-tunggu. Esok niku mulai nyegat. Kok umpama teng sekapuk ngeten niki,
niku teng wadang mereka pun mulai nyegat. Sampai matahari tergelincir di tengah-tengah dhuwur panasnya niku ndak ada kabare ya, pulang. Nah iki beberapa hari. Nah banjur ketika sudah mau tergelincir niku wis rada awan, tiang-tiang niki ajenge bangsul mau kembali pulang. Salah satu dari mereka niku enten sing cengok-cengok. Lho kok ana wong ki ana wong. Umpama basa mriki nggih ngoten. Akhirnya kemudian itu pasti Muhammad. Maka kemudian balik malih. Tiang-tiang niku mboten sios wangsul. Ketika niku tiang-tiang niku kan mboten ngertos sing ndi sing Nabi, sing ndi sing Abu Bakar. Kedua-duanya niki payungan blarake kurma. Jadi yang depan itu Abu Bakar. Kabeh tiang niku ngeramut Abu Bakar, dipikir niku sing Rasulullah. Ketika Abu Bakar payunge blarake kurma niki wau jatuh, ketika Nabi sing payungan blarake kurma niki mau jatuh, banjur Abu Bakar niki blarake niku dibaringno Nabi dipayungno. Baru kemudian tiang-tiang niku nggih ngertos nek niku sing Rasulullah. Nggih. Tengene Qisasul Anbiya niku diceritakan sampai senengih tiang niku enten sing munggah-munggah omah niku saking kepingin roh Nabi karo Abu Bakar niku. Ditabuhi rebanah barang. Terus dinyanyekno Tala al badru alaina ngoten. Kula mboten apal niku ya. Nggih. Enten ngoten barang. Nah, ketika niku kemudian Nabi niki tiang-tiang Madinah niku ngerumuni Nabi. Kabeh ngampirno, "Ayo Rasul nang omahku, ayo nang omahku, nang omahku." Ngoten. Nah, saking bingunge kok ketiang mriki ngoten. Nabi nggih mboten bingung, nggih. Banjur Rasul niki wis ngene wae, aku tak ngecelno untaku. Nok ndi untaku iki engko nek kapan leren, berarti aku mandek nang kono. Akhirnya unta Rasul niki mandek tenggene griyane Al-Ayyubi. Ya, Ayyub bin Abi Ayyub ngoten. Niki saya enten hubungan mingsanan kali bapake ngoten. Ayyub niki. Lah Ayyub niku nggih tiyang mboten gadah. Maka sahabat-sahabat niku banyak yang membawakan tikar, membawakan makanan dan lain sebagainya. Ketika niku omahe Ayyub niku lantai 2 ngeten. Nabi niku disalep teng bawah. Lah, ketika teng bawah niku sing Ayyub ngomong ngeten, "Ya Rasul, kula niki kok mboten pantes lan mboten sopan. Mosok sampean sing teng ngisor kula kok sing teng dhuwur. Lah ngencik sirahe sampean. Sampean mawon sing teng dhuwur kula sing teng ngisor." Akhirnya sing Nabi ngene, ngeten. Ndak apa-apa. Ya, sampeyan sing nang dhuwur, saya yang di bawah. Mergo engko bakal akeh sahabat yang mau hadir di sini biar gampang ketemu dengan saya. Nek aku nak ndukur engko leren manggil barang. Akhirnya tetap Ayyub sak keluarga niku sing nang ndukur, lajeng Nabi niku sing teng ngisor. Nah, kemudian Nabi niki banjur teng mriku membangun masjid. Ya. Langkah yang pertama dibangun ketika di Madinah niku bangun masjid. Masjid napa Pak sing dibangun teng Madinah? Masjid Nabawi. Okay. Membangun masjid dan membangun bilik-bilik istrinya. Nah, ketika tiba di Madinah niku yang dilakukan oleh Rasulullah pertama adalah membangun masjid. Lajeng yang kedua Nabi niki menghadirkan, Nabi dan Abu Bakar niki menghadirkan keluarga. Jadi keluarga sing ditinggal termasuk istri-istrinya Nabi dan keluarga Abu Bakar ini kemudian ada yang jemput. Nah, ketika kemudian semua keluarga Rasul dan semua keluarga Abu Bakar saged hadir utawi
napa sampun tenggene Madinah. Yang ketiga, Nabi ketika teng Madinah niku kemudian menyatukan orang-orang Yahudi. Ketika niku terus enten pemimpinnya Yahudi atau pendeta Yahudi niku namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu kepingin nguji bener ta iki Muhammad iki Rasul apa gak. Akhirnya kemudian diberikan pertanyaan, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya mau bertanya, silakan. Ada 3 pertanyaan. Sepisan, apa tandane tekane kiamat? Sing nomor loro, panganane wong ahli surga pertama kali ku apa? Banjur sing nomor 3, anak iku nek kapan kepiye iso mirip bapakne utawa mirip ibune? Lajeng Nabi kemudian jawab, baru saja malaikat Jibril hadir dan memberikan kepada saya, meneku tekane dina kiamat iku tandane ana geni teko wetan, banjur geni niki mlaku ngulon, seluruh dunia ini terbakar. Sing nomor kali, panganan sing dipangan ahli swarga pertama kali niku hati ikan paus. Jadi panganane meneh benjing teng swarga niku terus Nabi atine iwak paus. Lajeng sing nomor 3, piye anak iku kok iso mirip bapakne terus iso mirip ibune? Jawab Nabi, nek kapan ono suami istri berhubungan terus sing napa ya? Basa sing enak sing mboten saru ngoten ya. Sing puas dhisik niku sing lanang. Lah ngoten nggih. Ana lanang wedok berhubungan, sing puas dhisik niku sing lanang, maka anak iku mesti mirip bapakne. Lah nek kapan hubungan suami istri iki terus sing puas dhisik ibune, maka anak itu mirip ibune. Mulane sampean tengeri. Nek kapan anak sampean mirip sampean berarti sing ngrangsang sampean, bapak-bapak. Nek kapan anake kok mirip ibune sing rada ngrangsang. Nah nek ana anak mirip tanggoe, ya mbok. Niki rada kuwatir iki. Ana anak kok mirip tanggoe. Lah ngoten. Nggih. Niku yang ketiga. Lajeng yang keempat, Nabi ini juga menyatukan antara Yahudi, antara Ansor dan Muhajirin, dirangkum dalam satu ikatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam niku digantung dan sampai saat ini menurut sejarah niku itu piagam pertama kali, persetujuan pertama kali yang dilakukan oleh manusia dan masih ada. Artinya sejarah itu masih ada. Yang keempat, yang kelima yang dilakukan oleh Nabi ketika di Madinah adalah mempersaudarakan. Niki mau mempersatukan, sing niki mempersaudarakan sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Dipersaudarakan, didadekno dulur senajan beda bapak seje ibu. Iki dulur kembar tapi seje bapak beda ibu. Di antaranya adalah Abu Bakar itu dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, nggih. Umar niku dipersaudarakan kali Utbah bin Malik. Lajeng Utsman niku disaudarakan dengan Aus bin Sabit. Abdurrahman bin Auf niku disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Nah, ketika Sa'ad bin Rabi' niki salah satu orang terkaya di Madinah, paling sugih dhewe. Abdurrahman bin Auf niki dipersaudarakan dengan
Sa'ad bin Rabi. Ketika Abdurrahman bin Auf niki ndugi, lajeng Sa'ad bin Rabi niku ngomong ngeten, "Ya Abdurrahman, wahai saudaraku Abdurrahman, hari ini kamu dipersatukan oleh Rasulullah, saya dan kamu. Hari ini kamu adalah saudaraku. Maka dino iki aku iki duwe bojo loro. Pilihin endi sing sampean senengi engko tak pegate nang rabiyen." Kok sampean ngono mesti dipilih sing tuwa iki sing elek iki tak pegate nang rabiyen ngono ya. Nah saat niki dikengen milih Abdurrahman niku. Pilihin sing di sing sampean senengi tak pegate nang rabiyen. Sing nomor kali, aku iki duwe kebun kurma 2 kedhok. Sing ndi sing sampean senengi sampean pek. Apa jawaban Abdurrahman? "Terima kasih saudaraku, matur nuwun. No atine ngono, aku gak sir bare bojomu kok ngono paling ngono. Ya, bojomu ya wis tuwa-tuwa ngono. Aku ngelek sing perawan wae. Paling ngoten. Gaurungane nggih." Lajeng Abdurrahman bin Auf niku ngeten, "Terima kasih saudaraku. Tapi saya hanya minta satu permintaan." "Nopo?" "Tunjukkan saya pasar." Akhirnya ditunjukno pasar, Bapak Ibu. Ketika ditunjukkan pasar, Abdurrahman bin Auf niku pinter dagangi, mulai berjualan di pasar. Dagangi laku, tiangnya jujur, laris. Maka kemudian bisa menyisipkan, bisa punya harta benda. Wis duwe celengan. Satu ketika kemudian Abdurrahman bin Auf niki datang kepada Rasulullah, pakai harum-haruman, pakai baju baru. Nah Rasulullah niku ngomong ngeten, "Mahyam ya Abdurrahman, aku kok gawa Abdurrahman, aku kok heran, ono opo kok klemis ngeten." Nah ngono paling Nabi niku. Lihat bajunya baru, baunya harum. "Ya Rasul, saya habis menikah." Jadi mboten nikahi bojone Sa'ad bin Rabi' wau, tapi menikah dengan gadis lain. Jawab Rasul, "Sampeyan kei mas kawin apa?" "Ya Rasul, saya beri mas kawin emas sebesar biji kurma." "Oh nek ngono, adakno walimah, nyembelih kambing 1. Nah itu sebagai dasar, nek kapan ono walimah niku paling boten nyembelih kambing 1. Nah itu sunah Rasul. Nek ono wong nikah disembelihno kambing walaupun hanya 1. Tapi kadangkala sunah Rasul niki boten didamel, tapi sing boten sunah sing didamel. Kata tiang nikah niku sing diribetno niku kuwadine. Kuwadine niku sampai 20 juta, 30 juta. Mangane iwak endok. Kadang soto, kula sampai ngene, iki kepiye karepe iki ngono. Kuwadine mewah, mangane soto. Padahal walimah niku sing dipentingkan ya mangane niku. Meneh-meneh nek kapan ana walimahan, undangan ana kuwadine mangane soto, tinggal mulai wae. Ya. Ditakokno dhisik, "Ngoro wedhus ta gak?" "Nek gak ngoro wedhus gak teko." Ya. Nah, mergo iku sunahe ngoten. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian kita kembali ke belakang. Nabi hijrah niku, hijrah teng Madinah. Sebelumnya namanya ini bukan Madinah. Napa namanya sebelum Madinah niku? Yasrib. Siapa Yasrib niku? Yasrib niku keturunan generasi ke-6, ada yang menyebut ke-8 dari Nabi Nuh alaihissalam. Nalikane diperintahkan Allah membuat bahtera, membuat perahu yang besar niku. Lho wonten ing Qisasul Anbiya niku diceritakan ngeten. Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal niku
niku dereng enten kayu babar belas, Pak. Nabi Nuh niku diperintahno icir kayu dhisik. Suwene pinten? 100 tahun. Yo. Icir kayu niku 100 tahun. Ndamel kapal sampai mari niku 300 tahun. Nah, umur piro? Umur 800 hampir 100 tahun. Tahunan. Selama dakwah 300 tahun niku pengikuti nggih sak masjid niki be. Niki enten tiyang 100 lebih niki. Sik kathah niki di sana. Hampir 70 orang. Mek wong 70-an dakwah 300 tahun niki. Jadi sing nderek numpak tenggene bahtera, tenggene perahu niku nggih tiang-tiang sing beriman, sing jumlahe sekitar 70-an tiang niku kali sepasang hewan. Nah, banjur dari 70-an itu semua keturunan Nabi Nuh. Enten yogane sing ingkar niku namine kan ani sing boten nderek rombongan kapale Nabi Nuh. Banjur generasi niku setelah 6 bulan kapal niku terombang-ambing di tengah badai, banjir niku sak donya, Pak, ketika itu. Bersak donya. Karena tidak ada kehidupan. Semua orang yang ingkar tidak mau beriman kepada Allah itu seluruhnya meninggal dunia. Kecuali yang selamat niku yang berada di dalam kapal niku. Nah, orang-orang yang berada di kapal niku terus menyebar, masing-masing membentuk kelompok berbangsa-bangsa, bersuku-suku, termasuk menetap teng Yasrib niku. Yasrib niku nama generasi ini Nabi Nuh yang ke-6, ada yang menyebutkan yang ke-8. Lho kok jenenge Yasrib? Kadang nama kota niku enten sing nama tiang. Kados dene Surawiti. Nah, Surawiti kenapa kok diarani Surawiti? Mergo Pak Suro sing ngawiti. Diarani Surawiti. Engko nek kepengin ceritani Surawiti secara pribadi, yuk cerita kula mawon. Desa-desa sak kecamatan Panceng mangke. Ya. Siti Bondo niku nggih nama pangeran Siti Bondo ngoten. Jadi nama desa. Yasrib niku asalnya kota ini adalah kota kotor, penuh konflik. Kemudian kota daerahnya niki kekurangan pangan, lajeng kumuh, tidak ada peradaban, diapit oleh dua kekuasaan besar antara kekuasaan Romawi dan kekuasaan Persia. Nah, ketika Nabi datang ke Yasrib, maka yang diperbaiki 5 tahun pertama Nabi itu tadi sing kalau sampai akan iki wau ya, membangun masjid, mempersatukan orang-orang Yahudi, Nasrani, kemudian mempersatukan keluarga, mempersatukan Ansor dan Muhajirin. Maka kemudian kota Yasrib yang dulu kotor menjadi bersih, yang tidak ada peradaban mulai ada peradaban, yang kotanya kekurangan pangan mulai subur dan ada makanan, yang konflik kemudian mulai tentrem, rame, akhirnya disebut dengan Madinah. Madinah niku kota. Kapuk niki biyen ya mboten enten apa-apa, barang enten rumah sakit, enten saiki kapuk niki malih kota. Apa maneh enten setigi barang niku lho, kota kapuk, kota sekapuk. Ini biyen nggih sekapuk mboten enten apa-apa, barang wis maju. Yasrib niku berubah menjadi Madinah. Nah, ketika Nabi di situ, kemudian kota ini selalu bersinar, anur, selalu bersinar, kemudian menjadi Munawwaroh itu. Jadilah kota Al-Madinatul Munawwaroh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian Nabi niku Yasrib niku berubah menjadi kota. Yang Yasrib itu dari keturunan Nabi Nuh niku, dan di Al-Qur'an sudah disebutkan nggih.
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan menungsoh niku lanang dan wedok. Mek lanang mbek wedok tok, nggih. Terus membentuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya apa? Lita'arafu, kita saling kenal mengenal. Sing sakderenge dereng nate seperap kula akhirnya terus semerap. Jenenge Irsad wong pantenan, dudu anggota PDPM, jika diguyu bareng wong pemuda daerah Pak. Akhirnya kenal mengenal. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia niku mboten mergo ayune, mboten mergo donya bronone, tapi yang paling mulia di sisi Allah itu karena ketakwaannya. Nah, ketika tahun-tahun pertama sudah mempersatukan itu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku menatah kota Madinah selama 5 tahun, dan ketika menata kota Madinah niku Nabi membangun masjid, dan bangun masjid niku apa arah kiblatnya niku tesik tenggene Baitul Maqdis selama 17 bulan. Ketika niku tiang Yahudi niku olo-olo, Muhammad, kok basa mriki ngoten? Jarene Nabi. Lah kok melu-melu wong sembahyang kok adep nang gone Masjid Al-Aqsa, apa napa tenggene Baitul Maqdis. Iku kiblate tiang Yahudi, tiang Nasrani. Nabi kok copy paste ngono. Basa laris sakniki ngono ngoten. Kok melu-melu? Akhirnya kemudian Nabi berdoa, Nabi memanjatkan doa ke langit, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiblat ini dipindahkan, agar kiblat ini dipindahkan, tidak berkiblat sama dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya di tahun kedua niku Allah mengabulkan. Qad nara taqalluba wajhika bis sama walan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Aku melihat wajahmu Muhammad, setiap saat kamu memanjatkan, menengadahkan tanganmu, wajahmu ke langit, berdoa. Bapak Ibu, Nabi niku berdoa 1 tahun niku dereng dikabuli. Padahal Nabi niku dereng dikabuli kalau Allah. Makanya nek kula Mas Dewi niki nek kapan ndonga dereng dikabuli, empun putus asa, pasti dikabuli. Nek mboten saiki nggih mben, nek mboten mboten teng donya, teng akhirat. Pasti dikabuli. Nabi itu 1 tahun 17 bulan. Baru kemudian Allah mengabulkan, sekarang palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ya, ke arah kiblat yang engkau senangi. Akhirnya Nabi sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Dan di mana kamu berada, maka palingkan, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Termasuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kula lan panjenengan niki. Karena kita berada di sakwetane Arab, sakwetane Masjidil Haram, mila nek sembahyang ngadepe teng kilen. Nek ana wong sing sakulone Masjidil Haram berarti menghadap ke utara, ke timur. Madinah niku lore Mekah nggih. Ya, berarti salate ngadep ngidul misalnya. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini bisa sowan dan berjamaah di Baitullah maupun di Masjid Madinah. Allahumma amin. Supaya dosa ngertos posisi ini Madinah niku teng pundi ngoten. Ya. Nah, ketika umat-umat muslim di seluruh dunia niki teng di posisi ini, maka kalau sholat menghadapnya ke kiblat. Kiblatnya kemana? Kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Bukan salah kaprah. Pokoknya sholat adep ngulon. Salah. Okay. Nah, nek kapan duwe pedoman sholat adep ngulon? Ini pernah dialami oleh tahun berapa ya? Pak Harto ke Suriname nih. Ketika Pak Harto ke Suriname, kemudian melihat masjid. Lah masjid itu tibane adep ngetan.
Padahal Suriname itu sakulone Mekah. Harusnya masjid itu adep ngulon surah ngetan. Karena kuliah teng Indonesia, kulino teng Indonesia. Dan orang-orang Suriname itu kata sing wong Jawa sing digawa londo teng ngene Suriname. Sampai saat ini basa Jawa teng Suriname niku nggih tesih berjalan. Jeneng-jenenge tiyang nggih enten sing Slamet, Tukija, barang ngoten enten. Dodol jamu gendongan nggih enten. Teng ngene Suriname. Maka kemudian hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah mulai saat itu kemudian sholat itu arah kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lajeng kita ke permasalahan sejarahnya puasa. Ketika sudah di Medina, ketika di Mekah niku tesih dereng enten kewajiban puasa Ramadan. Ya. Tapi awal kaum muslimin, permulaan Islam itu sudah ada kewajiban atau menjalankan puasa 3 hari tiap bulan yang kita kenal sekarang dengan puasa Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Nah ketika di Palestina tenggene napa Madinah niku Nabi niku melihat orang-orang Yahudi niku poso. Anjur Rasul niku tanget, iki wong Yahudi kok poso, iki poso apa? Iki poso Asyura tanggal 10 Muharram. Mosoi apa? Mosoi tanda syukur Nabi Musa ketika selamat dari kejaran Fir'aun. Jadi Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian di hadapannya sudah terbentang Laut Merah niku. Lajeng tidak ada satu-satunya ya, untuk menyelamatkan. Ketika itu Nabi Musa dimarahi oleh orang-orang Bani Israel. Ngene kene melu kon sa Musa, saiki kepiye kon? Nah, tongkatnya Nabi Musa itu tidak ada artinya apa-apa kalau belum ada perintah dari Allah. Maka kemudian ada perintah dari Allah, disuruh memukulkan tongkat itu, berubahlah lautan itu menjadi jalan. Maka rombongan Nabi Musa niku langsung nyebrang. Ketika itu di hadapannya balane Fir'aun itu pembugi. Fir'aun itu pada hakikatnya dia takut. Pak nyebrang niku takut. Waduh Fir'aun ini. Tapi dengan sombongnya masih mengatakan, kita kejar mereka, kita hancurkan, kita bunuh semua itu. Tapi pada hakikatnya Fir'aun itu ketakutan ketika nyeberangi laut sing disebrak Nabi Musa dados daratan itu, dados jalan itu. Akhirnya kemudian malaikat Jibril turun numpak jaran wedok. Jarane Fir'aun iku lanang kabeh. Ketika malaikat Jibril niki numpak jaran wedok, banjur jarane Raja Fir'aun iku lanang mberot, Pak. Ngertos mberot ta sampean? Ra wedokane ngarep nih. Akhirnya Fir'aun lah yang dulu masuk ke laut nih. Baru diikuti seluruh anak buah. Banjur mantun niku terus nan rombongannya Nabi Musa niku pun tepi diperintahkan oleh Allah dikon nyeblak lautane maneh sing asale dalan membalik dados lautan. Fir'aun dan bala tentara sekian ribu orang itu semuanya meninggal dunia. Dan jasad Fir'aun diselamatkan sebagai ibro, sebagai pelajaran. Iki lho wong sing pernah ngaku jadi Tuhan. Saiki yang ini wae. Maka sebagai tanda syukur orang-orang Nabi Musa juga berpuasa, orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan, kalau Musa saja bersyukur, maka saya bagian dari Nabi Musa itu, dan saya juga orang yang paling bersyukur, maka kita berpuasa Asyura itu. Maka kemudian Rasul bersama orang-orang ini puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ketika orang-orang Muslim berpuasa Asyura niku, orang-orang Yahudi Madinah niku nggih olok-olok maneh. Muhammad jarene Nabi kok melu-melu. Aturannya kok melu-melu.
Akhirnya Nabi juga berdoa supaya diberikan puasa. Nah, kemudian pada hari bulan Sya'ban, hari Senin tahun kedua Hijrah niku, Allah menurunkan wahyunya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi perintah puasa itu sudah lama, tidak hanya zamane Nabi Muhammad toh, umat-umat sebelumnya niku nggih melaksanakan puasa. Kados dene ngeten. Nabi Adam niku pernah puasa di tanggal 10 Muharram juga. Ketika pertemuannya dengan Ibu Hawa nih, Nabi Adam puasa. Nabi Nuh ketika di dalam perahu besar niku selama 6 bulan niku nggih poso, dan seluruh orang yang ada di situ nggih poso selama 6 bulan. Nabi Musa ketika mendapatkan wahyu, dia berhalwat di Bukit Turisina, di Gunung Turisina selama 40 hari niku nggih poso Nabi Musa nih. Lajeng Nabi Yusuf niku selama di penjara ketika ada fitnah Zulaikha niku Nabi Yusuf nggih puasa di penjara niku. Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan dimakan ikan niku nggih poso. Nabi Ayub niku orang yang diberikan Allah ujian sakit, hidupnya serba kekurangan. Dalam kondisi itu Nabi Ayub niku juga sering berpuasa. Nabi Ibrahim ketika dibakar niku nggih poso. Sampai kemudian Allah menurunkan, memerintahkan kepada api, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim niku Nabi Ibrahim dalam kondisi puasa. Maryam niku posoi tidak hanya makan dan minum, tapi Maryam itu juga tidak berbicara, sehingga ketika hamil dan melahirkan Isa niku, Maryam ketika ditanya anak sapa, Maryam tidak menjawab, tapi menunjukkan pada bayi itu. Tunjukane kena takok bayi iki lho ngaten. Akhirnya bayi Isa yang masih dilahirkan itu bisa berbicara. Ya. Saya adalah hamba Allah. Dan Maryam niku bebas dari tuduhan berzina. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, ternyata syariat puasa itu tidak hanya diberikan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ternyata makhluk Allah itu juga banyak yang berpuasa. Misalnya tumbuhan itu kata sing poso. Nek sing petani ngerti witi minyak, witi minyak niku poso. Nek ketiga nih galen dhuwur witi nongko ngoten niku. Berapa pirang-pirang wulan rendeng terus dicir maneh. Nah niku poso witi minyak niku. Ada tanaman-tanaman yang mengalami apa ya, lingkar tahun niku, musim semi, musim protol kabeh ngoten niku, bodong jati nentek misalnya. Lah niku juga poso. Isi-isi ini koyok kacang, tales dan polo pendem. Nah niku nggih poso niku. Kacang digale kadet pirang-pirang ulan mboten napa barang dicir ya terik. Nah, hewan juga sama. Hewan niku misalnya jenis beburungan, ayam ngengkremi telure pitik mawon 21 dina cek poso. Niku pitik wedok, nek pitik lanang gak ana sing poso. Ya, pitik lanang nggih reban-reban tok mawon. Nggih. Buaya niku mampu tidak makan itu 1 tahun. Terus enten mawon bekecot. Nah, bekecot niku nek kapan ketiga niku kan tutup. Niku nggih poso ternyata. Terus enten malih napa ya? Ular ketika mau lepas kulite niku nggih poso. Nah, lagi terlahir ulat. Ular iku nek kepengin dadi kuku,
Maka ulat itu sing asale wagus ngoten niku, kemudian dia sadar, beristighfar, berpuasa, jauh dari kemaksiatan, dadi antung. Setelah puasanya diterima, kemudian jadilah kupu-kupu. Maka dengan harapan puasa kita tidak seperti ular, tapi puasa kita seperti kupu-kupu, yaitu mendapatkan gelar muttaqin. Allahumma amin. Mohon maaf, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.